warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersama-sama kembali untuk menambah ilmu kita dari guru kita. Cuma mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, yang awalnya kita agendakan malam ini membahas masalah fikih beserta Ustadz Ahmad Muhaimin, tapi ternyata beliau mendadak tidak bisa karena harus takziah. Dan saya juga sudah coba menghubungi Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin, beliau juga lagi sakit, mohon doanya, jadi tidak bisa juga untuk hadir membersamai Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah guru kita juga sudah hadir. Ini 3 Ahmad ya. Ada Ustadz Ahmad Zaini juga sudah hadir malam ini. 4 dengan saya seperti biasa Bu ya. Untuk kajian malam ini ditemani dengan 4 Ahmad 1 F ya. Pak Febi. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dari kemarin sudah kita pertemuan yang pertama dan ini adalah pertemuan yang kedua. Temanya taubat Ustaz ya. Insya Allah. Kemarin kita sudah membahas soal ikhlas, sekarang kita membahas masalah taubat. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fasilitas chatting yang ada dan insya Allah akan kami sampaikan. Dan waktu maksimal nanti sampai jam 21.30 itu maksimal. Tapi kalau misalnya memang kita cukupkan sampai jam 21, maka kita akan cukupkan sampai jam 21. Dan seperti biasa kepada Al-Ustadz, guru kita Bapak Ustadz Ahmad Zaini LC akan menyampaikan materi kurang lebih 30 sampai 40 menit. Dan setelah itu kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, atau apapun juga terkait dengan materi yang dibahas. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Ya, nanti diingetin kalau bablas kan. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu kita dalam taufik hidayah, dalam ridha rahmat Allah, dalam penjagaan pemeliharaan Allah sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita kelak. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Selalu Allah memperbaiki keimanan kita, ibadah kita, muamalah, muasyarah, akhlakul karimah kita juga Allah perbaiki. Rumah tangga kita, pasangan hidup kita, terutama anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, dimudahkan rezeki yang halal yang barokah, disampaikan hajat-hajat yang maslahat untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi online sekaligus thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi ini adalah tanda kata Nabi orang yang akan sahalallahu lahu thariqahu ilal jannah. Tanda orang yang akan dimudahkan menjadi ahli surga adalah dia semangat, senang untuk mencari ilmu. Dan malam hari ini kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kedua tentang babut taubah, bab tentang pertobatan. Karena Riyadhus Shalihin ini 370 bab. Sehingga kalau kita kaji satu bab setiap kali pertemuan berarti butuh 307 kali pertemuan dan nggak tahu selesainya berapa lama itu Kang Sapan ya. 370 bulan berarti. Itu babut taubah. Bab tentang pertobatan, di mana taubat ini asal kata dari kata taba yatubu, taubah yang berarti roja'a, yang berarti kembali atau pulang. Jadi filosofinya dulu di zaman Nabi masih hidup, itu namanya perbudakan itu udah suatu yang sudah tua ya dialami manusia.
Jadi ada budak-budak yang mereka lari dari tuan-tuannya, lari dari majikannya. Budak itu bahasa Arabnya abdun, ya, hamba sahaya, budak belian. Tuan itu bahasa Arabnya rabbun, ya, rabbun atau maula. Maka kemudian budak-budak yang lari dari tuannya ini menyadari bahwa kenapa saya lari, padahal saya baik, tuan saya sayang, tuan saya memberikan makan. Dia menyadari kesalahannya, dia balik lagi. Dari situlah kata tobat ini diambil, ya. Jadi kata tobat ini berawal dari budak-budak yang kembali kepada tuannya, sehingga mereka kemudian diterima kembali oleh tuannya yang baik hati. Dari situlah kata tobat. Di mana tobat ini menjadi perjalanan awal kita menuju Allah, diawali dengan pertobatan. Dalam awal kitab ini Imam Nawawi mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu wajib dilakukan dari setiap perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dosa yang bertobat ini adalah hukumnya fardu ain, wajib dilakukan. Baik dosa besar maupun kecil, baik dosa-dosa kita langsung kepada Allah maupun kepada sesama. Wa yajibu ayatuba min jami'id dzunub, dan wajib kita bertobat dari semua dosa-dosa, dosa-dosa besar maupun kecil. Nanti kita akan bahas dulu, kita bertabarruk dengan kalam-kalam Allah, nasihat langsung dari Allah, kemudian kalam Rasulullah, nasihat dari Rasulullah, baru nanti kita kaji bersama-sama bagaimana fadilah bertobat dan bagaimana keuntungan kalau kita bertobat. Yang pertama, perintah bertobat itu ada dalam surat An-Nur, ya, ayat 31. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah, kalian semua ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian tuflihun, beruntung, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, la'allakum tuflihun, agar kalian meraih kemenangan. Nanti dari kata tuflihun itu dari kata aflaha yuflihu, falah. Yang kita setiap sholat hayya 'alas sholah, mari kita sholat. Untuk apa sholat? Hayya 'alal falah, mari kita meraih keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Jadi jelas di sini perintah bertobat ini ditujukan oleh Allah kepada semua orang-orang beriman. Untuk apa? Supaya mereka meraih keberuntungan. Kemudian di ayat yang lain, misalnya surat Hud ayat 3, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, tuan kalian, majikan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, summa tubu ilaih, lalu bertobatlah kepadanya. Jadi ada istighfar, ada tobat, itu beda, ya. Bedanya istighfar dengan tobat apa, Kang Sapan? Mancing-mancing. Ya, nanti kita bahas, oke, ya. Jadi disuruh oleh Allah beristighfar dan bertobat. Ketiga, perintah Allah misalnya di surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang nasuha. Ini dari kata nasoha, yansohu, nasohah, nasihah, yang artinya tobat yang setia. Jadi taubatan nasuha artinya tobat yang setia. Ada hadis Nabi terkenal, ad-dinu an-nasih, yang sering salah diterjemahkan menjadi agama itu nasihat, petua, wejangan, padahal nasihah bahasa Arab berarti loyalitas atau kesetiaan. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk tobat yang nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat yang sejati, tobat yang setia. Itulah yang disebut taubatan nasuha. Adapun di antara hadis-hadis Nabi tentang tobat ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, inni sungguh aku la astaghfirullah, benar-benar aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat
sahabat yang lainnya Nabi bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, tobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya, fa inni atubu fil yaumi atamarrah, maka aku sungguh bertobat dan beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Nabi dalam satu hari istighfar dan tobat beliau minimal 70 sampai 100 kali. Ucapan taubat dan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, minimal 70 sampai 100 kali. Padahal Nabi kita ini adalah seorang yang dijamin ampunan dosa-dosa beliau. Liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambik. Allah berkehendak mengampuni seluruh dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan beliau orang yang sudah mendapatkan jaminan surga. Tapi tobatnya luar biasa. Padahal dosa beliau apa sih ya? Dosa-dosa beliau dibandingkan kita yang berlumuran dosa, belepotan dosa, penuh lumpur dosa, ini jauh sekali ya. Kalau Nabi sehari istighfar tobatnya sampai 100 kali, tentunya kita ya harus lebih sungguh-sungguh lagi memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah. Berikutnya hadis yang ketiga, hadis riwayat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Menurut At-Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ini adalah hasan. Menurut Albani, Syekh Nasiruddin Albani, hadis ini adalah sahih, sehingga masuk dalam kumpulan Sahih Albani ya, Sahih Albani, Sahihul Jami ya, dalam komentar-komentar hadis menurut Syekh Nasiruddin Albani. Dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima tobatnya seorang hamba. Allah masih menerima tobatnya seorang hamba malam yugargir, selama ruhnya belum mencapai di tenggorokan. Gorgoroh itu tenggorokan. Jadi proses kematian ini kalau orang meninggal sakit itu, ruhnya itu mulai ditarik dari kaki itu naik ya, mulai dingin kaki, selama belum ruhnya mencapai tenggorokan. Saat dia sudah mulai tersengal-sengal, kehabisan napas, dia bertobat, sampai di situ masih diterima tobat oleh Allah. Ibaratnya baru tobat, kemudian keluar rumah, dicium kontainer, meninggal, itu diterima tobatnya oleh Allah. Nah ini Allah dalam hadis ini dikatakan masih menerima tobatnya seorang hamba selama ruhnya itu masih belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah di ujung tenggorokan seperti Fir'aun yang sudah tinggal kelelep dikit lagi, baru dia al-an amantu bi rabbi Musa wa bani Israil, sekarang saya beriman pada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Nah itu udah tobat yang tidak diterima. Karena apa? Tobat apa boleh buat ya, tobat yang terpaksa, tobat yang gak ada pilihan. Sedangkan tobat yang diterima adalah tobat dalam keadaan free of choice. Kita bebas memilih ya, bebas memilih untuk bertobat atau tidak ya. Dan terakhir, hadis ini yang membahas tobat, cukup kita bahas 4 hadis-hadis pendek. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Tertawa dalam hadis ini berarti Allah sangat ridho. Ila rajulaini, kepada 2 laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhar, keduanya saling membunuh satu dengan yang lain, yadkhulanil jannah, tapi keduanya masuk surga. Kalau di hadis minggu kemarin, dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang penunus, saling bunuh-membunuh, dua-duanya neraka ya, baik yang membunuh maupun dibunuh neraka, karena yang dibunuh berniat membunuh saudaranya. Kalau ini hadis yang sebaliknya, 2 orang yang saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Kisahnya itu ada seorang beriman yang ikut dalam peperangan jihad fi sabilillah, lalu dia dibunuh oleh orang kafir, maka dia masuk surga. Summa yatubullah alal qatil. Ternyata orang kafir yang membunuh itu dapat hidayah Allah, masuk Islam, dia bertobat, fayastashhid, lalu dia ikut berperang dan dibunuh, dia pun masuk surga. Jadi yang membunuh dan dibunuh
Dua-duanya masuk surga karena yang membunuh itu tobat dan mati syahid hingga dia menyusul orang yang dia bunuh sendiri masuk surga. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertobat ini satu amalan yang sangat-sangat utama sekali. Apa keutamaannya? Keutamaannya kalau kita lihat di surat Nuh, ya, di surat Nuh. Surat Nuh ini surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Ada 6 keuntungan orang yang bertobat. Di surat Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Lalu aku berkata kepada kaumku, ya Rabb, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Yang pertama, apabila bertobat, kalian akan mendapati Allah Maha Pengampun. Ghaffar. Dalam Al-Quran kadang Allah menyebut dirinya Ghaffar, kadang Allah menyebut dirinya Ghafur, kadang Allah menyebut dirinya Afun, ya. Allah menyebut dirinya Tawwab. Ghaffar artinya Allah yang Maha mengampuni dosa yang dikerjakan berulang-ulang dikerjakan, ya. Tobat, maksiat lagi. Tobat, maksiat lagi. Tobat, maksiat lagi. Nah, itu Allah Ghaffar, Maha mengampuni dosa yang dikerjakan berulang-ulang. Ghafur itu Allah menerima tobat dari dosa orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nanti Al-Afu, Allah Maha mengampuni dosa karena melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita pernah melakukan kesalahan mungkin ke orang tua kita, ke saudara kita, ke orang lain, terlanjur orang yang meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf, minta ampun, maka kita minta maaf, minta ampun kepada Allah. Di antara dua sujud, wa'fu anni, maafkanlah aku, yaitu dosa-dosaku kepada sesama. Nah, yang pertama yang kita peroleh apabila kita benar-benar bertobat adalah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Allah itu Maha penerima tobat, betul-betul, ya. Misalnya kisah di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu ayat 15. Nabi Musa itu pernah secara tidak sengaja membunuh orang, ya. Jadi Nabi Musa masuk ke kota Memphis. Waktu itu ada orang Yahudi, Bani Israel lagi berantem sama orang Koptik, orang Mesir asli, penduduknya Fir'aun. Maka ketika berantem, kalah Yahudi ini. Nah, Nabi Musa pas lewat, belum jadi Nabi waktu itu, Yahudi ini minta tolong pada Nabi Musa, ya. Maka oleh Nabi Musa, fawakazahu Musa, dipukul sekali pukul oleh Nabi Musa. Faqada alaihi, orangnya langsung mati seketika, ya. Jadi Musa ini tinjuannya luar biasa, Kang. Sekali tinju langsung mati, ya. Ibaratnya kalau ikut UFC itu, ya, ninju Gregor mungkin langsung lewat tuh Gregor. Nah, Nabi Musa ketika itu langsung menyesal, bertobat. Aduh, ini perbuatan setan, ya. Aku ini tergoda oleh setan, kehilangan kesadaran, ya. Maka Nabi Musa berkata, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Tuhan, aku sungguh telah berbuat dolim pada diriku dengan pembunuhan ini, meskipun nggak niat, nggak sengaja. Faghfir, maka ampunilah aku. Apa jawaban Allah? Fa ghafarolah. Fa dalam bahasa Arab itu fa namanya litakid. Maka langsung, maka seketika Allah mengampuni dosa Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa ini membunuh seorang, lalu beliau tobat sungguh-sungguh, menyesal, fa ghafarolah. Allah tidak mengatakan summa, kemudian lama kemudian, enggak. Faghfarolah, langsung Allah dosa Nabi Musa. Bapak Ibu, dosa kita dibanding dosa yang pernah dilakukan seorang Nabi Musa, saya kira kita nggak pernah ada yang pernah membunuh orang, ya, belum pernah membunuh manusia. Kang Sapan kelihatanlah wajahnya wajah orang yang nggak pernah bunuh orang, ya. Kalau bunuh nyamuk nggak tahu, ya, sering mungkin. Bunuh ayam, ya? Bunuh ayam pernah. Bunuh ayam, nyebelin, ya. Saya dulu. Ya. Nabi Musa ini pernah bunuh orang, tapi diampuni oleh Allah, ya. Ini ada kisah juga di Riyadhus Shalihin, seorang yang pernah membunuh 99 orang, ya. 99 orang dia bunuh. Lalu dia datang kepada seorang alim, Tuan, kalau saya tobat, kira-kira diampuni nggak dosa saya? Kata rohibnya, ya, waduh, kamu, bahasa kita nih, ya, bahasa kita, dosamu udah overdosis itu, ya.
99 nyawa kamu bunuh, nggak bisa diampuni. Kebanyakan ya. Al-Quran itu mengatakan bahwa siapa yang membunuh satu nyawa, pakaan nama kotalan nas jami'ah, bagaikan membunuh seluruh manusia ya. Kenapa? Misalnya gini, ada orang yang dulu membunuh Nabi Adam ya. Andai kata Nabi Adam belum nikah dengan Siti Hawa, dibunuh, berarti kita ini nggak ada yang ada nih. Seluruh manusia yang nggak eksis. Makanya misalnya si A ini belum sempat nikah, dibunuh oleh seseorang, maka si A yang berpotensi nikah, punya anak keturunan, mungkin 1000 tahun kemudian akan banyak. Kemudian ini gara-gara dibunuh tidak sempat punya anak keturunan. Itulah kata Allah, orang menghilangkan satu nyawa bagikan membunuh seluruh manusia. Ini 99 orang dibunuh. Maka kata rohibnya, waduh, gak bisa kamu, udah overdosis dosamu. Maka kata orang ini, ya udah sekalian aja saya dibunuh rohibnya, jadi 100 ya. Lengkap sudah, 100 nyawa hilang ya. Maka dia masih pingin tobat, dia nggak tenang. Maka orang yang berbuat dosa nggak mungkin tenang ya. Salah satu caranya Allah untuk menarik hambanya kembali kepada Allah, dibuat orang berdosa itu nggak akan tenang hidupnya. Nggak mungkin orang itu menyakiti, mendolimi orang lain, bahagia, tenang, nggak mungkin ya. Maka dia datang kepada seorang alim. Tuhan, saya udah bunuh 100 orang, gimana kalau saya tobat, diampuni nggak? Kata orang alim, ya nggak mungkin Allah tidak diampuni. Asal kamu sungguh-sungguh tobat, diampuni. Tapi kamu supaya tobatmu benar serius, kamu pindah ke kampung Anu di sana. Kamu hijrah ke sana ya. Karena lingkungannya lebih kondusif. Nah, singkat cerita dia hijrah, tengah jalan, mati tengah jalan. Sempat itu 2 malaikat azab ya dan malaikat rahmat berebutan ruhnya mau dibawa oleh siapa ya. Jibril lalu turun menjadi hakim yang memutuskan, coba diukur. Ternyata lebih dekat jaraknya 1 jengkal kepada desa yang dituju, maka kemudian dia diterima tobatnya dan dibawa oleh malaikat rahmat ya. Ya ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun ya. Terakhir untuk menunjukkan kita Maha Pengampunnya Allah, nanti dicek di surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan itu surat ke-25 ayat 70. Allah berfirman di sana, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang yang berbuat dosa, dia tobat, beriman dan beramal soleh, faulaika, maka orang-orang yang seperti itu bertobat, yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah rubah dosa-dosa mereka menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Kalau kita ini manusia ini, kata Nabi, kullu bani adam khata'un. Semua manusia ini ya pendosa. Semua kita ini berbuat dosa ya. Gak ada yang bersih, gak ada yang suci. Semua kita ini pendosa. Kullu bani adam khata'in. Semua anak Adam berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa yang bertobat. Nah, ketika orang bertobat, kata Allah di ayat ini, Al-Furqan ayat 70, Allah ganti dosanya dengan kebaikan. Ibaratnya ada orang yang membawa dosa 10 gunung dosa. 10 gunung dosa dia bawa menghadap Allah, dia tobat sungguh-sungguh, maka 10 gunung dosa bukan Allah hapus, tapi Allah ganti menjadi 10 gunung pahala, menjadi 10 gunung kebaikan. Itulah Ghafarnya Allah ya, yang sangat luar biasa, sehingga kita ini kalau nggak tobat itu sungguh terlalu ya, betul-betul ya. Karena apa? Allah tuh nggak lihat lagi itu dosa sebagai dosa, tapi maksiat dulu dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Nah, dalilnya Al-Furqan ayat 70. Itu yang pertama. Yang kedua, fadilah daripada tobat di surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Hujan ini adalah simbol. Hujan adalah air yang menghidupkan. Kalau disebut hujan di Al-Quran seringkali maknanya adalah rahmat. Nah, kalau hujan itu rahmat. Disebut di ayat yang lain Al-Quran bahwa hujan itu berkah ya. Jadi artinya orang yang bertobat itu akan mendapatkan rahmat Allah. Dapat maghfirah Allah, yang kedua dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu tergantung keadaan orang masing-masing. Rahmat Allah bagi orang yang berhutang apa kan? Bagi orang yang berhutang yang paling dia harap rahmat Allah apa kira-kira? Lunasnya hutang. Rahmat Allah bagi yang belum ketemu jodoh, dan jodohnya.
Rahmat Allah bagi yang ingin nambah sakinah mawaddah warahmah, maksudnya adalah rumah tangganya bertambah sakinah mawaddah warahmah. Rahmat Allah bagi orang yang sakit, sembuh penyakitnya. Rahmat Allah bagi yang belum punya anak, dapat keturunan. Jadi rahmat Allah itu macam-macam ya, macam-macam. Nah, orang yang bertobat akan dapat rahmat Allah. Kita percepat ya. Yang ketiga dikatakan wa yubdhikum bi amwal. Allah akan mudahkan rizki kalian. Istighfar, tobat itu memudahkan rizki. Jadi yang syarat-syarat bab rizki ini banyakin tobat. Sholat tobat maupun banyak istighfar itu dibanyakin. Tobat yang sungguh-sungguh nanti kita bahas di bagian akhir ini. Bagaimana seni bertobat yang sungguh-sungguh. Jadi Allah akan mudahkan rizki yang berkah ya. Kemudian yang keempat, wabanin. Allah akan perbaiki anak keturunannya. Mungkin anak kita bandel hari ini, mungkin anak kita salah pergaulan, susah diatur, disuruh sholat ngelawan. Nah, kita nih orang tua yang perlu tobat. Jangan-jangan ada dosa-dosa kita sebagai orang tua yang dulu pernah kita kerjakan, mungkin kepada orang tua kita atau siapa, yang Allah sekarang jewer kita, anak kita yang bandel. Nah, kita tobat ya. Dosa-dosa apa yang mungkin kita kerjakan sehingga Allah tarbiyah kita melalui anak-anak kita ya. Yang kelima, wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan bagi kalian surga-surga, jaminan surga. Surga ini bukan hanya surga di akhirat nanti, tapi adalah surga di bumi. Apa itu surga di bumi? Tuma'ninatul qalbi, kedamaian, ketentraman hati. Kata Ibnu Taimiyah, ya, fid dunya jannatun. Di dunia ini ada satu surga. Malam yashum raihataha. Siapa yang tidak pernah mencium keharuman surga di dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, tidak akan masuk surga di akhirat. Wa ma hiya ya Syekhul Islam? Apakah itu surga dunia itu yang wahai Syekhul Islam? Maka kata Ibnu Taimiyah, tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati. Di antara ketenangan hati itu didapat dengan zikrullah, dan di antara zikrullah itu adalah memperbanyak tobat dan istighfar. Dan yang keenam adalah wa yaj'alakum anhara, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Sungai itu adalah, di antara makna sungai adalah hal-hal yang membersihkan diri kita. Jadi kita akan mengalami karena sungai itu menghanyutkan hal-hal yang kotor-kotor juga dihanyutkan ya. Hati kita ditazkiyah oleh Allah. Hati kita akan makin baik, makin indah, makin jernih kalau kita beristighfar dan bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah memberikan begitu banyak kebaikan, fadilah kepada orang yang bertobat? Jawabannya kata Allah sendiri, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena memang Allah sangat cinta kepada orang yang bertobat, dan Allah cinta kepada orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Allah cinta orang bertobat. Bahkan dalam beberapa keterangan hadis Nabi, Allah cinta kepada orang yang bertobat, menyadari dosanya itu melebihi senengnya, ya, melebihi senengnya ada orang yang ketika dalam perjalanan kehilangan untanya dan semua perbekalanya, dicari kemana-mana nih, nggak nemu. Akhirnya kecapean lah orang ini, istirahat di bawah pohon. Begitu istirahat di bawah pohon, datang untanya dengan perbekalannya, bangun-bangun datang. Maka dia saking senengnya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, makasih, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking senangnya sampai salah ucap. Nah, kata Nabi, Allah itu lebih senang menerima tobatnya seorang hamba, lebih senangnya orang itu mendapatkan barangnya yang hilang. Nah, itulah rahasia kenapa orang bertobat itu diberikan oleh Allah begitu banyak kelebihan. Yang terakhir, bagaimana cara kita bertobat yang benar supaya kita dapat fadilah-fadilah itu? Ada 7 rukun tobat. Ada 7 rukun tobat. Ada berapa, Pak, rukun tobat? 7. Ada 7 ya. Berapa lapis langit? 7. 7. Berapa ayat Al-Fatihah, Ibu? 7 ayat. Berapa hari dalam seminggu? 7 hari. Kalau ibu-ibu pusing biasanya berapa keliling kalau tanggal tua? 7 keliling. Obatnya di warung Puyar bintang berapa ya? Oh, bintang 7 ya. Ada 7 rukun tobat.
Yang pertama rukun tobat adalah al-i'tiraf, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, datang kepada Allah sebagai hamba yang hina, yang menyadari kebodohan, ngaku salah, i'tiraf. Makanya ada i'tiraf itu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla, itu namanya syair i'tiraf Abu Nuwas, yang kemudian dikenal Abu Nawas oleh kita ya. Jadi syair-syair pengakuan dosa Abu Nawas, karena dulu Abu Nawas ini kan masa lalunya anak band. Jadi anak band, pergaulannya salah, mabuk, zina ya. Kemudian beliau tobat, keluarlah lantunan syairnya yang banyak dihafalkan, dinyanyikan orang ya. Ya, itu namanya i'tiraf, pengakuan dosa. Yang kedua, syarat kita bertobat itu adalah al-iqla minad dam. Stop, berhenti melakukan perbuatan dosa itu ya. Jadi kalau masih terus melakukan dosa berarti belum tobat ya. Yang pertama, ngaku sama Allah itu salah, dosa, ya Allah aku jahil, aku sungguh bodoh. Yang kedua, di stop, jangan dilakukan lagi. Yang ketiga, an-nadamah, tanda orang tobat nasuha benar, ada rasa penyesalan di dalam hati. Di antara tanda orang menyesal, nangis, nyesel deh. Makin serius nangisnya, itu makin benar penyesalannya. Bapak-bapak misalnya bawa tas ya, isi dompet, isi uang, isi ATM macam-macam, tahu-tahu tasnya bolong, padahal dulu kepikir mau beli tas baru ya. Gara-gara tas bolong, kemudian hilang duitnya semua, nyesel kan? Nyesel teh nyalahin diri. Nah, begitulah orang tobat ya. Jadi ada penyesalan. Tandanya menyesal, nangis. 2 tetesan yang tidak akan tersentuh api neraka kata Nabi, tetesan darah di jalan Allah dan tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, itu an-nadamah. Yang keempat, tanda tobat yang benar adalah istighfar bil lisan. Nah, istighfar dengan lisan ya. Jadi ada beda tadi istighfar dengan tobat ya. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Singkat cerita ya, istighfar itu adalah bagian dari tobat. Ibarat pintu, istighfar itu pintunya, sedangkan tobat seluruh rumahnya. Ya, ibarat rumah, tobat itu lebih luas, sedangkan istighfar itu pintu rumahnya. Setelah kita masuk halaman rumah, pagernya tadi, kita masuk pintunya, namanya istighfar. Minimal ucapan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, aku minta ampun padamu ya Allah, astagfirullah. Boleh gak bahasa Indonesia? Boleh-boleh aja. Tapi yang kita dapat keberkahan dari ajaran Allah di Al-Quran maupun Sunnah, astagfirullah. Ucapkan astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Lebih lengkapnya lagi, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Rabb yang maha agung, aku hambamu yang hina dina, banyak dosa. Lebih lengkapnya lagi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku bertobat juga kepadamu. Lebih lengkap lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan paling lengkap, bacalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Luar biasa ini ya. Ini butuh satu pertemuan untuk menjelaskan sayyidul istighfar, tapi saya singkat ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, akulah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi. Aku mengakui nikmatmu yang turun padaku ya Rabb, dan aku mengakui dosa-dosaku yang naik kepadamu. Faghfirli, ampuni aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau ya Rabb. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang membaca sayyidul istighfar 1 kali fi ayyi waqtin minan nahar, kapanpun di waktu siang, sekali saja baca sayyidul istighfar, kapan aja di waktu siang, fahiman yakinan, syaratnya paham, artinya yakin maksudnya. Jadi bukan hanya dibaca-baca di mulut tapi nggak ngerti maksudnya, tujuannya apa. Fahiman yakinan, paham maksudnya, yakin tujuannya, dia baca sayyidul istighfar. Summa mata qabla an taghruba syamsu, lalu dia mati sebelum matahari terbenam.
illa kana min ahlil jannah, melainkan dia pasti menjadi penghuni surga. Waman qara'ahu, dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar fi ayyi waqti minal lail, kapanpun di waktu malam, kapan aja, sekali, fahiman yaqinan, paham yakin maksud dan tujuannya, summa mata qabla an tatlu al-fajr, lalu dia mati sebelum fajar terbit, dalam keterangan yang lain sebelum matahari terbit, illa kana min ahlil jannah, melainkan dia pasti masuk surga. Makanya Bapak Ibu, hafalkanlah Sayyidul Istighfar, pahami maknanya kata per kata, resapi, karena itu jaminan kita untuk husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu mudah kalau kita tahu ilmunya. Di antaranya adalah memastikan kita baca Sayyidul Istighfar setiap hari, sekali siang, sekali malam, pada subuh misalnya, sama pada maghrib misal gitu ya. Itu yang keberapa tadi Kang, syarat tobat? Satu, i'tiraf, mengakui. Yang dua, ikhla' anid dzunub, menghentikan dosa. Tiga, nadamah, penyesalan. Empat, istighfar bil lisan. Yang kelima, al-azam alla ya'ud, tekad untuk tidak ngulang. Ada tekad, ada niat, pokoknya kapok ya. Tapi kapoknya jangan kayak kata orang, kapok tobat sambal ya. Makan bakso kepedesan, aduh kapok, pokoknya besok gak lagi. Besoknya makan bakso, ada sambal gak mas? Nyari sambal deui ya. Karena sudah merasakan kelezatan berbuat dosa, padahal kelezatan taat itu lebih lezat lagi ya. Itu yang kelima ya, azam ala yaud, tekad untuk tidak mengulang. Dan yang keenam, irja'u hukukul ghair, kalau ada hak orang lain yang pernah kita ambil, utang yang belum kebayar ya, hak orang lain yang pernah kita ambil ya, dosa kepada orang lain yang belum kita minta maaf ya, maka itu harus dikembalikan ya, hak-hak orang lain cari. Kalau nggak ketemu, udah benar-benar nyari, sedekahin di masjid dah, niatnya atas nama orang yang kita pernah ambil uangnya atau hartanya. Dan yang ketujuh, syarat atau taubat itu adalah islahun nafsi bil ilmi wat tuqa, memperbaiki diri dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi bohong orang kalau tobat, kalau kemudian malas ngaji. Gak benar orang tobat kalau kemudian gak makin takwa, gak merubah pergaulannya. Kemarin gaul sama tukang mabuk, setelah tobat masih gaul sama orang yang sama, gak betul ya. Harus dirubah, islah, perbaikan diri, peningkatan diri ya. Ada improvisasi, ada peningkatan ya kualitas diri kita. Dengan apa? Semangat ngaji, semangat tholabul ilmi, dan mulai memperbaiki di antara pergaulan kita, memperbaiki diri kita, ibadah kita, muamal, ada peningkatan. Itulah tanda orang yang diterima tobatnya, ada peningkatan kebaikannya. Itu dulu Kang Sapan, wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materinya yang luar biasa untuk malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kalau ada suaranya Kang Sapan. Nggak ada ya? Ada Ustaz. Ya, ada. Saya minum dulu ya, izin ya. Ya, Ustaz. Itu jaringannya kayak Ustaz di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kalau ada pertanyaan untuk suaranya Kang Sapan kurang jelas. Oh gitu ya, Kang Fabi jelas nggak situ Kang? Jelas, besar. Jelas. Kedengaran sih tapi kecil. Pakai headset kayaknya. Baik. Mungkin saya harus agak dekat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chatting yang insya Allah nanti akan saya bacakan. Tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan, kalau ada nanti saya bacakan. Ada beberapa info terlebih dahulu yang juga ingin kami sampaikan. Pertama, untuk planning kita, kajian kitab ini insya Allah kita akan selenggarakan setiap Kamis malam Jumat. Rencananya Kamis malam Jumat pertama insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Ahmad Zaini yang sekarang. Kemudian malam Jumat yang kedua akan diisi oleh Ustadz Ahmad Muhaimin. Kalau tadi sekarang tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua tentang fikih Islam, dan
minggu ketiga istirahat terlebih dahulu, kemudian nanti minggu keempat Kang, kita sebentar saya keluar dulu mungkin ya, suara antum gak jelas. Oke, siap Ustaz. Saya keluar dulu sebentar terus masuk Siap. lagi ya. Ya. Baik, saya sampaikan dulu untuk beberapa informasi sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab. Dan untuk yang ke minggu ketiga kita kosong dulu. Kemudian untuk Kamis malam Jumat keempat, insya Allah kami akan mengisi dengan kajian tentang masalah keluarga beserta Bapak Dr. Haji Aziz Ahmad Tajuddin. Bapak Ibu sekalian, kemudian beberapa hal juga yang ingin disampaikan dari program kami di Era Al-Quran Ta'lim Center. Insya Allah untuk program Era Al-Quran Ta'lim Center saat ini kami membuka kelas baru untuk ibu-ibu, juga insya Allah untuk bapak-bapak juga kami akan buka kelas baru. Mudah-mudahan bulan depan sudah kita mulai untuk kelas baru tersebut. Sementara untuk ibu-ibu sudah ada di kelas baru hari Rabu jam 16 tiap sore ya. Insya Allah kita akan kaji sampai detil Bapak Ibu sekalian kata-kata di dalam Al-Quran tersebut sehingga sampai kita menguasai setiap kata dari Al-Quran. Dan kemudian juga akan tentu dilengkapi dengan tata bahasa Arab yang sudah kami sederhanakan. Bapak Ibu sekalian, dan menyusul kami juga sedang merencanakan untuk mengadakan pesantren remaja untuk anak-anak SMP dan SMA. Hanya ini kami masih menggodoknya dan masih secara online. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang ingin saya bacakan. Ustadz, suara saya sudah jelas? Udah. Udah jelas. Harus keluar dulu kan Ustadz? Iya betul. Baik. Pertama dari Ibu Eka, Afan Pak Ustadz, adakah hubungannya orang yang bertaubat dengan akhir hayat seseorang? Mangga Ustadz. Ya kalau orang itu bertobat, insya Allah ya kalau pas tobatnya kemudian dia meninggal, itu menjadi akhir hayat yang menandakan husnul khotimah ya. Ketika dia bertobat kemudian meninggal, itu husnul khotimah. Tapi kalau dia bertobat lama-lama kembali lagi kepada perbuatan maksiat, salah pergaulan, dia nggak meningkatkan diri ya, kemudian maksiat lagi, tentu ini dikhawatirkan dia meninggalnya tidak husnul khotimah ya. Jadi diharapkan kalau dia tobat sungguh-sungguh, insya Allah dia perbaiki diri dengan benar, maka dia dapat semua janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertobat. Di antaranya adalah kematian husnul khotimah ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini dari Pak Yayan, cuma beliau meminta saja, nanti minta diundang lagi untuk acara kajian kitab ini. Dan saya sarankan kepada Pak Yayan nanti menghubungi kami dan silakan untuk gabung di grup khusus ya tentang kajian kitab sehingga nanti tidak ketinggalan info-info tentang kajian kitab atau acara-acara IKTIS yang lainnya. Berikutnya dari Ibu Susi Herblas. Pak Ustadz, kalau sudah taubat, apakah dosa kita tidak diperlihatkan lagi di penghisaban di yaumil akhir? Silakan Ustadz. Iya. Di antaranya namanya Allah itu Maha Pengampun adalah yukaffirud dzunub, semua catatan-catatan dosa dihapus semuanya. Jadi catatan-catatan dosa terhapus sehingga nanti pada saat di hari penghisaban kita tidak lagi melihat catatan-catatan dosa itu ya, udah nggak ada lagi. Dengan catatan tobatnya serius dan diterima oleh Allah ya. Kan nanti di hari kiamat diperlihatkan itu ya, catatan amal masing-masing. Sampai orang-orang kafir itu bingung, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan amal apa ini sedetil ini, semua kok ada di sini ya. Perbuatan-perbuatan kita besar kecil kok ada di sini semua, penyesalannya luar biasa ya. Nah, bagi orang yang pernah berbuat maksiat dosa, mereka sungguh-sungguh tobat, nanti diantaranya adalah yukaffirullah sayyiatim, Allah hapuskan semua catatan dosa sehingga di hari kiamat tidak dinampakkan lagi, tidak akan terlihat lagi. Nah itu seperti itu insya Allah ya. Jadi aman, tidak akan dipermalukan oleh Allah ya. Ya. Dengan catatan kita pastikan betul-betul taubatan nasuha ya. Ya, baik, mudah-mudahan ya kita semua tidak diperlihatkan lagi catatan dosanya, justru yang diperlihatkanlah catatan pahalanya insya Allah.
Berikutnya dari Ibu Nurani, Ustadz, dalam rukun taubat ada poin berhenti melakukan dosa. Bagaimana hubungannya dengan Allah Al-Ghafar yang mengampuni dosa yang dilakukan berulang-ulang? Ya, pada saat kita bertobat itu harus menghentikan dosa itu. Maksudnya ya, jadi nggak bisa kita bertobat sambil berbuat dosa. Ya. Jadi pada saat kita bertobat ya dosa itu harus ditinggalkan. Tekad untuk tidak ngulang juga harus ada ya. Tapi masalah ke depan kita jatuh lagi dalam maksiat yang sama, mengulang lagi dosa yang sama, itu no problem. Kita perbaharui lagi tobatnya, tobat yang lebih sungguh-sungguh lagi ya. Dosa lagi, maksiat lagi, ulang lagi tobatnya dengan lebih sungguh-sungguh lagi sampai Allah bersihkan kita dari dosa ya. Biasanya gini loh ya, Allah itu kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat salah itu Allah itu karena dia juga maha penyayang, Ghafurur Rahim, maha penyayang. Allah itu akan negur kita dengan segala cara supaya kita tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ibaratnya kita nih sayang anak ya, kita sayang anak kita main ini sampai sore Bu, sampai ibaratnya menjelang maghrib masih main di kali, di sawah. Apa yang dilakukan orang tua yang sayang anaknya? Maka dia cari anaknya, ayo nak pulang, ayo pulang, udah sore. Anaknya bandel gak mau pulang, diapain? Dijewer kan? Pulang gak? Ayo pulang ya. Masih tetap gak mau pulang juga, diapain? Mungkin diambilin lidi, diambilin kayu, pulang gak ya? Terus ya dipaksa oleh orang tua, nangis diseret-seret kalau perlu. Nah bagi anak, apa yang dilakukan orang tua adalah bentuk penyiksaan mungkin. Tapi kalau dia nanti memahami sudah dewasa, itulah bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau seorang hamba berbuat dosa itu, sayangnya Allah adalah dia dibuat hidupnya jadi susah, jadi sengsara, jadi nggak tenang. Kenapa? Karena dengan tidak tenang itulah kemudian dia kembali kepada Allah. Misalnya gini ya, ada seorang nih jadi direktur, jadi manajer lah, meeting sana, meeting sini, sehingga dia kemudian sebutlah sholat ditinggal-tinggal, baru berjamaah sholat ditinggal-tinggal ya, gara-gara sibuk meeting sana, meeting sini. Nah oleh Allah nih, dibuatlah hidupnya kemudian kena fitnah oleh orang lain. Dipitnah sehingga kehilangan jabatan, bahkan kehilangan harta, kehilangan kehormatan. Akhirnya dari situ dia mulai tobat kepada Allah, mulai itu rajin ke masjid, mulai perbaiki diri, ada waktu untuk keluarga. Kira-kira yang baik itu menurut kita nih, yang baik saat dia jadi manajer atau saat dia bangkrut? Yang mana yang rahmat Allah kira-kira? Ya, yang rahmat Allah adalah ketika dia bangkrut, jatuh di fitnah, itulah rahmat Allah ya. Karena itu menjadi jalan dia kemudian menempuh jalan menuju Allah ya. Karena ketika dia dalam kesejahteraan, kemakmuran, dia lalai kepada Allah, dia lupa kepada Allah, nggak mungkin dong Allah diamkan hambanya lalai. Pasti Allah peringatkan. Kalau diperingatkan baik-baik, langsung kembali kayak anak tadi, ayo nak pulang, nggak mungkin dijewel oleh orang tua. Tapi kalau bandel terus, makin lama makin sakit, makin lama makin sakit ya. Maka demikianlah Allah ini ya, saking sayang kepada hamba, berbuat salah berkali-kali, terus Allah akan membuat kita ulang, baik dengan cara-cara halus melalui hamba-hambanya yang lain, nasihat orang tua, nasihat teman, khutbah, pengajian disampaikan. Tapi kalau terus membandel terus, nanti akan dibuat oleh Allah makin susah hidupnya. Kalau terus membandel sampai mati ya repot itu nanti. Hukumannya di alam kubur atau di alam barzah berlanjut. Wallahu alam. Demikian Kang Saban. Oke, baik Ustaz. Gitu ya Ibu Susi tadi atas pertanyaannya. Dan Bapak Ibu sekalian, harusnya untuk masalah taubat ini, ampunan ya, kita bahasan yang sangat menarik sebenarnya buat kita. Kenapa? Karena memang manusia kan pasti gak ada yang luput dari dosa. Coba Bapak Ibu bayangkan misalnya, kalau misalnya seorang punya masalah, kemudian dia masuklah ke pengadilan, ya, dia akan rela mengorbankan harta berapapun, yang penting bebas dari dakwaan, bebas dari hukuman nanti, nangis segala macam, yang penting bebas. Dia bisa keluarkan hartanya, keluarkan waktunya, pengorbanan apapun, yang penting lepas. Itu baru di hadapan manusia. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagi kita harusnya masalah pertaubat ini masalah yang sangat penting.
karena satu saja nanti dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tentu sangat mengerikan buat kita. Baik, kita lanjutkan Ustaz, masih sedikit nyambung dari pertanyaan Teh Fitri. Ustaz izin bertanya, di rukun taubat yang kedua kan berhenti melakukan dosa. Misal dosa yang sering dilakukan tiap hari yang kadang tidak sadar, yaitu ghibah. Bagaimana Pak Ustadz agar bisa berhenti? Tentu setelah melakukan menyesal sekali. Apakah Allah mengampuni Pak Ustadz? Apa kalau mengampuni Pak Ustadz gitu ya? Salah intonasinya. Silakan Ustadz. Jadi salah. Tapi gak ada suaranya Ustadz, antum loh. Itu masih dimut, Ustadz. Suaranya masih dimut atau? Kang Febi, tolong bantu Kang. Ustaznya masih dimut di suaranya. Ada nggak? Udah. Jadi terakhir, apakah Allah mengampuni dosa Pak Ustadz tadi ya? Iya. Salah Pak, salah intonasi itu. Nah jadi apa tadi Kang? Jadi lupa gara-gara unmute. Kalau berulang-ulang ya, yang memang susah dihindari ya, kayak gibah kan. Ibu-ibu seneng banget gibah tuh. Bapak-bapak juga sih. Ya, ya. Iya, asal kita terus ya tobat lagi, tobat tiap hari kita tobat ya. Makanya perbanyak terus istighfar, tobat sampai nanti Allah membuat kita itu nggak seneng lagi berbuat dosa. Mulut kita nggak seneng lagi gibah, mata kita nggak seneng lagi melihat yang diharamkan. Sampai itu semua nggak disukai lagi, itu tandanya diterima benar-benar tobat kita ya. Kalau masih senang lagi berarti tobat kita kemarin belum serius itu ya. Buktinya kita masih senang lagi, berarti tingkatkan lagi kualitas tobat kita ya. Penyesalannya ditingkatkan lagi, istighfarnya dari hati, jangan istighfar hanya di mulut, nggak ada penyesalan ya. Bahkan kadang-kadang istighfar ini kan dipakai untuk marahin anak, astagfirullah siap mas, gitu ya. Salah penggunaan ya. Jadi mulailah mengucapkan istighfar pertobatan ini yang dari hati, karena memang yang Allah lihat kan dari kesungguhan hati ya. Nanti tandanya kita ini kalau udah tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, Allah terima tobat kita, tandanya adalah kita udah nggak nikmat lagi melakukan dosa yang sama. Kalau masih nikmat berarti tanda tobatnya belum diterima itu. Masih enak nih bicarain aib orang lain itu enak, termasuk mendengar aib dibicarakan kan sama ya. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan dosanya sama. Meskipun yang mendengar cuma oh gitu ya, oh paingan ya, itu doang sama itu dosanya ya. Sehingga wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pengumpat maupun pencela ya. Ya, jadi tapi tetap terus tobat terus, malam yugorgin. Selama kita masih hidup, selama masih sehat, terus istighfar. Minimal targetnya ya 100 kali. Minimalnya 100 istighfar dan tobat tiap hari. Sayyidul istighfar minimal tiap hari ya 2 kali lah, pagi dan malam gitu ya. Kemudian kan? Siap. Mudah-mudahan Ibu bisa disimak ya tadi penjelasannya. Dan kalau memang misalnya butuh pengulangan, nanti insya Allah hasil dari kajian ini akan kami upload di channel YouTube kami. Kemudian berikutnya dari Ibu Hersiana. Izin bertanya, sebagai orang tua untuk berusaha tobat dengan memperbanyak amalan, intinya memperbaiki diri dengan banyak istighfar. Tapi anak-anak kita masih dengan sikapnya malas beribadah, susah diatur. Apa tobat kita belum diterima? Syukron. Ya. Kalau tentang anak ini kan Al-Quran itu mengatakan itu wa'mur ahlaka bis-sholat, suruh keluargamu, anakmu, orang suamimu, pasanganmu untuk sholat, wastabir alaiha, dan sabar yang di atasnya sabar untuk melakukan itu. Jadi sabarnya sabar yang lebih dari sekadar sabar biasa, wastabir ya. Allah tambahkan itu, jadi sabar yang plus ya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ya. Kami tidak minta rizki dengan sholatmu, kami yang justru akan memberikan rizki. Jadi adalah kalau itu bab kesabaran untuk melatih anak sholat adalah bab kesabaran, terus sabar ya. Antara orang tua yang sabar nyuruh anak atau anak yang sabar diomelin ibunya. Dan ibu kalau nyuruh anak ngomel-ngomel itu baik bu,
Ibu-ibu ngomelin anak, marahin anak ketika untuk sholat, ibadah, belajar dan sebagainya, itu baik. Ibu itu memang tandanya harus cerewet. Ya, ibu-ibu cerewet aja, rewel aja, ingetin terus, biarin anak bantah berantem dikit gak apa-apa. Kalau ibu mah seperti itu ya, itu baik. Ya, meskipun anak bilang ibu cerewet, ibu apa, nanti anak kalau udah gede baru sadar bahwa ibunya itu sayang ke dia. Nggak apa-apa kalau sekarang ya seperti itu ya. Jadi nggak boleh juga sih dievaluasi, apa aku ada yang salah di masa lalu ya, dulu waktu kecil gimana kok anakku sekarang Allah didik anakku nih yang jadi bandel, ya boleh dievaluasi, tapi jangan terlalu banyak nyalahin diri sendiri. Mungkin tingkatkan kesabaran kalau dalam bab untuk mendidik anak ya. Bab pendidik anak kan kata Nabi itu dan harus kita sadari as-shalah minallah wal adabu minal aba ya, bahwa kesolehan itu berasal dari Allah, rizki dari Allah ya. Sedangkan pendidikan, mengingatkan itu adalah kewajiban orang tua. Jangan orang tua menganggap aku yang bisa mensolehkan anak. Boro-boro menyolehkan anak, kita menyolehkan diri kita sendiri juga nggak bisa kok ya. Tanpa hidayah Allah kita cuma bisa berikhtiar ya. So, kita mau mensolehkan diri kita sendiri nggak bisa. Nabi Nuh nggak bisa mensolehkan anaknya, Lut gagal mensolehkan istrinya, Nabi Ibrahim gagal mensolehkan orang bapaknya, Nabi Muhammad nggak bisa mensolehkan paman bibinya Abu Lahab ya. Jadi ikhtiar, terus sabar kalau bab anak, bab tarbiyah anak ya. Nanti barangkali itu Ustaz Tajuddin itu ya, Ustaz Haji Tajuddin bab parenting ya kan? Ya. Berikutnya dari Bapak Riza Fauzi, izin bertanya Ustadz, kalau sudah taubat kemudian melakukan dosa lagi, lalu taubat lagi, dan besoknya melakukan dosa lagi, lalu taubat lagi, apakah ada riwayat tertentu di hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini? Ada. Di antaranya adalah di surat An-Nisa ya. Jadi orang yang main-main dalam tobatnya itu, yang tidak sungguh-sungguh, dia tobatnya itu tobat di lisan doang, berarti belum dianggap tobat sebetulnya ya. Hanya di lisan doang, astagfirullah, nggak ada penyesalan. Ingat rukun tobat tadi yang 7 ya, dia ada penyesalannya, ada tekadnya, tapi andai kata kegoda lagi satu saat, dan itu mungkin sekali secara manusiawi, dia tobat sungguh-sungguh, nah itu yang akan diampuni dosa. Tapi kalau yang sekedar hanya di lisan, nggak sungguh-sungguh bertobat, maka itu tidak dianggap bertobat benar-benar ya. Saya nyari lagi di surat An-Nisa bagian akhir ya, bahwa orang-orang yang tobat tidak sungguh-sungguh ya, tidak mengakui dosanya, itu justru tidak diampuni oleh Allah ya. Tapi kalau sungguh-sungguh kita tobat ya, menyesal sungguh-sungguh, diampuni dosa. Ternyata besok kita melakukan salah lagi, nyesel lagi benar-benar, dengan 7 rukunnya itu kita kerjakan, insya Allah diampuni Allah. Tapi kalau hanya di lisan doang, nggak ada kesungguhan hati, ya nggak bisa tuh ya, nggak bisa tuh. Maka kesungguh-sungguhan bertobat itu betul-betul ya, ada tekad untuk tidak ngulang ya. Ya, dan Allah yang tahu siapa yang sungguh-sungguh bertobat dengan yang main-main bertobat, padahal dia masih ada di hatinya, saya nanti mau ngulang lagi, enak kok berbuat dosa itu ya, ghibah tuh enak, saya nggak, masih belum, berarti belum tobat, baru istighfar doang gitu ya. Ya kan? Baik, siap Ustaz. Berikutnya ini ada 2 pertanyaan tapi sama. Yang pertama dari Oppo A92, kemudian yang kedua dari Bapak Kiki Ferdian. Saya baca yang kedua karena memang pertanyaan yang pertama masuk di yang kedua. Pak Ustadz, hal apa sajakah yang menyebabkan taubat tidak diterima? Dan apa tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tanda apa yang menyebabkan tobat tidak diterima adalah kita tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun tobat tadi ya. Jadi itu sebaliknya, berarti kalau mau tobat kita diterima, lakukanlah 7 rukun tobat itu dengan sempurna ya, meskipun sempurna secara manusiawi, artinya kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita, ya Rob, lemah hamba ini meninggalkan dosa ya Rob, tapi hamba menyesal ya. Ada penyesalan, ada istighfar betul-betul sungguh-sungguh, tekad nggak ngulang itu ada, meskipun besok itu kita nggak tahu, lemah lagi, kita kegoda, istighfar lagi pada Allah ya. Itu tobat yang tidak diterima adalah tobat yang tidak memenuhi 7 rukun tobat tadi ya. Dan tanda tobat diterima adalah tadi yang saya sebutkan,
adalah kita sudah tidak lagi menikmati perbuatan maksiat yang sama. Nggak ada, dicabut oleh Allah kenikmatan berbuat maksiat, dicabut, enggak lagi ya. Sebagaimana seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi satu ya Rasul, saya minta ini, saya masih senang berzina ya Rasul. Dia minta izin pada Nabi ya, saya masuk Islam tapi satu, saya masih senang berzina ya. Maka Nabi kemudian Nabi itu lembut ya kepada sahabat ini, bukan dimaki-maki, bukan dimarah-marah, kamu ini dasar, enggak. Nabi kemudian bertanya baik-baik kepada sahabat ini, wahai fulan, bagaimana kalau istrimu berzina dengan orang lain, apa kamu senang? Enggak ya Rasulullah. Bagaimana kalau ibumu berzina dengan orang lain, kamu senang? Enggak ya Rasulullah. Bagaimana kalau adik perempuanmu enggak ya Rasulullah. Kalau orang lain enggak mau istrinya, anak perempuannya, ibunya berzina dengan orang lain, kalau kamu enggak mau adikmu, saudaramu, ibumu, begitu juga orang lain. Maka ketika itu kemudian dia mendapatkan pencerahan, sehingga ketika dia masuk katanya kepada Rasulullah, tidak ada yang paling dia sukai dalam hatinya melainkan berzina. Begitu keluar dari majlis Rasulullah, tidak ada yang lebih dibenci di hatinya melebihi berzina. Nah itulah tanda tobat yang diterima, adalah kita udah nggak suka lagi berbuat maksiat, nggak ada kelezatan berbuat maksiat lagi. Maksiat itu kita menyadari sebagai racun ya. Makanya ulama mengatakan gini, semua perbuatan maksiat dan dosa yang diharamkan Allah itu seperti racun, dan semua perbuatan makruh seperti ludah. Bapak ibu disodorin bakso yang enak banget nih, bakso enak, tapi dibumbui racun dikit, kira-kira mau dimakan nggak? Ini gratis loh Pak Bu. Ya, ayo ada yang mau makan bakso nih, pizza ya, apalagi makanan kesukaan Bapak Ibu, tapi ada racunnya, mau nggak? Nggak mau kan? Tapi karena kita nggak menyadari bahaya dosa, kita anggap dosa itu bukan racun. Mulai sekarang cobalah melihat dosa itu seperti racun, meracuni rohani kita, meracuni batin kita, meracuni akhirat kita ya. Dan perbuatan makruh itu seperti ludah. Bapak Ibu, ada orang yang mau ngasih bakso tapi diludahin dulu. Mangga Kang Sapaan, silakan tuang. Mau nggak Kang Sapaan? Nggak akan mau ya. Itu yang makruh itu seperti itu kurang lebih, apalagi yang maksiat ya. Nah, ubahlah cara pandang kita terhadap maksiat. Dia bukan lagi perbuatan yang jangan mengejar kenikmatan sesaat ya. Dia itu lebih banyak mengotori batin kita ya, akan membawa kepada kesialan ya. Bahaya-bahaya dosa itu kan banyak sekali itu ya. Nah itu, dan yang kedua, tanda tobat diterima adalah ziyadatun nadab inda dzikri dzunub. Kalau kita ingat lagi dosa yang pernah kita kerjakan, ada lagi perasaan menyesal. Nah itu tanda tobat kita benar berarti ya. Ingat dulu pernah gitu, aduh ya Rob. Nah itu tanda tobat kita diterima. Oke itu kan. Baik, dilanjut saja. Karena banyak ternyata pertanyaannya. Dari Pak Diki ada 2 pertanyaan, tapi saya langsung bacakan aja. Yang pertama, ingin tobat atas zakat di tahun-tahun sebelumnya yang tidak diperhatikan perhitungan dan pembayarannya. Seperti apa sebaiknya? Apa perlu dihitung semua dari awal? Yang kedua, apabila kami punya piutang dari orang lain yang kesulitan membayar, di samping itu kami juga masih ada zakat yang belum dibayar, apakah bisa piutang dari orang lain tersebut diniatkan untuk bayar zakat saja? Silahkan Ustaz. Ya. Yang pertama, utang-utang zakat yang dulu-dulu nggak dibayarkan itu kan utang-utang kepada Allah ya. Utang kepada Allah, kata Nabi, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih utama dibayar. Utang kepada Allah lebih utama dibayar. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ibu saya udah bernazar mau haji, tapi keburu meninggal. Apa ahujju anha, bisa nggak saya hajikan atas nama beliau? Kata Nabi, kalau ibumu punya utang, kamu bisa nggak bayar utang ibumu? Bisa ya Rasulullah. Maka utang kepada Allah lebih utama kamu lunasi. Ya, jadi membayarkan utang-utang zakat yang dulu kita pernah abaikan pembayarannya itu wajib dilakukan, dikodok ya. Termasuk nanti dalam bahasan 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ya. Itu sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan sejak balik, menurut 4 madhab itu wajib dikodok-kodok.
4 mazhab loh ya, pendapat ulama ini 4 mazhab. Meskipun menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Daud Ad-Dhahiri nggak wajib diqodho, cukup tobat nasuha, perbanyak sholat sunat dan amal kebaikan untuk menutupi dosa-dosa meninggalkan sholat yang pernah ditinggalkan ya. Kalau 4 mazhab harus diqodho itu ya. Maka untuk amannya di akhirat, amannya ya diqodho, termasuk zakat-zakat yang dulu nggak dibayar-bayar, dihitung-hitung lagi. Dulu gajinya berapa ketika misalnya nggak bayar zakat, atau jumlah zakat yang harus dibayarkan berapa dulu ketika nggak bayar zakat, dihitung-hitung, lebihkanlah, anggap itu sebagai nambah sodakoh ya, lebihkan daripada kurang kan, intinya lebih baik lebih ya. Kalau kelebihannya itu jadi sodakoh, meskipun kita niatnya zakat ya, ternyata kelebihan itu jadi sodakoh kita ya. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua itu apa ya tadi ya? Tadi kalau dia Pak Diki misalnya punya piutang di orang lain, apakah itu udah buat bayar zakat aja lah yang kemarin-kemarin belum dibayar, bisa nggak begitu? Oh lah ya nggak, piutang maksudnya orang lain. Misalnya Pak Diki, orang lain punya utang ke Pak Diki, belum dibayar tuh ya, hutangnya belum dibayar ke Pak Diki. Nah, sama Pak Diki juga tahun-tahun kemarin belum bayar zakat, apakah boleh misalnya diniatkan sajalah buat bayar zakat yang kemarin terlewat dengan dianggap impas atau utangnya orang tersebut? Oh, zakatnya ke orang itu maksudnya? Iya, sekalian aja udah dibebasin lah utangnya gitu sebagai bayar zakat. Mau membebaskan utang, satu ya harus diucapkan kepada orangnya, diakadkan ya. Diakadkan ini penting ya, kan di Al-Quran itu kalau ada orang yang ngutangin, orang yang ngutang itu nggak bisa bayar, fanadhiratun ila maisarah, dikasih waktu sampai kapan dia mampu bayar, dan harus ila ajali musamma, jelas waktu pembayarannya kapan. Jangan sampai pembayaran nggak jelas ya, nanti saya akan bayar sebelum kiamat, nanti saya akan bayar kalau paman saya pulang dari Arab. Nggak boleh ya, harus ajali musamma, kata Al-Quran, jelas waktunya. Yang kedua, bahwa wa antasaddaqu khairul lakum, diputihkan itu kalau memang orangnya jujur itu baik, jadi nilai sedekah. Cuma harus disampaikan kepada orang itu, disampaikan, Pak, utang kemarin udah dianggap lunas ya, udah nggak usah dipikirin. Supaya apa? Supaya satu saat kita tiba-tiba butuh ya, iya dia masih punya utang, padahal dulu kita sempat niat untuk sedekahin, karena kita nggak akadkan, akhirnya kita mungkin nagih dia lagi, atau dia tiba-tiba mau bayar utang, bro ini mau bayar utang yang dulu, padahal kita udah niat ini, akhirnya gara-gara kita nggak akadkan, akhirnya kita melanggar sendiri niat kita. Jadi sebaiknya diakadkan, disampaikan kepada orang itu bahwa kita niat bayar utang. Adapun kepada kemudian kita berzakat, dia punya utang, boleh kita sampaikan kepada dia ya, ini saya zakat kepada kamu gorimin ini, tapi gimana kalau sekalian ini zakatmu, hasil zakat itu ini untuk pelunasan utang, gimana bro gitu ya, setuju nggak? Tetap aja ya, kita nggak bisa maksa dia untuk dari zakat kita itu untuk membayar hutangnya ke kita ya. Jadi itu disampaikan lah supaya antara sama-sama suka ya, supaya juga dia tahu juga bahwa utangnya sudah dilunasi melalui pembayaran zakat kita kepada dia gitu ya. Jadi disampaikan bahwa ini saya ngasih ente nih zakat aneh sekian gitu ya, tapi langsung potong utang gimana bro gitu ya. Nah, dan itu menjadi catatan, berarti nanti nggak ngutangin lagi, daripada ngutangin nanti jadi fitnah ya. Jadi fitnah membuat orang tidak menepati janji, itu kita juga ikut berdosa kalau kita tidak mendidik orang dengan baik ya. Jadi jangan orang dimudahkan berbuat dosa, dia mengingkari janji karena kita ya ingin nolong, padahal kita nolong dia berbuat dosa ternyata ya. Gitu kan? Baik. Berikutnya Ustaz dari Bapak Triwidodo, izin bertanya, jika ada orang yang melakukan dosa tapi tidak dihukum sesuai hukum dari Allah, seperti mencuri tidak dihukum potong tangan, apakah dengan 7 huruf pun taubat tadi cukup untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran diantaranya itu jelas, diantaranya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa ya.
Asal kita tobat benar-benar, sungguh-sungguh, meskipun sebagai hukum Islam belum diterapkan di sini dan kita nggak bisa menghukum orang sendiri di sini ya, nggak bisa kita terapkan dengan kebijakan-kebijakan lurah, sebenarnya camat, nggak bisa kita asal sungguh-sungguh tobat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa ya. Jadi diampuni asal tobatnya sungguh-sungguh, nadamahnya benar-benar, penyesalannya benar-benar ya. Meskipun dia nggak mengalami dieksekusi dengan hukum Islam ya, meskipun dia melakukan pencurian, pembunuhan seperti orang yang membunuh 99 orang itu, padahal dia kalau hukum Taurat juga dibunuh. Bahkan hukum Taurat itu menghilangkan mata, dicungkil matanya, menghilangkan telinga, telinganya juga dipotong, menghilangkan hidung, hidungnya juga dilukai ya. Hukum Taurat rajam itu pun hukum dibunuh ya. Hukum rajam itu, hukum Taurat Nabi Musa itu adalah hukum rajam ya. Tapi yang disebutkan Nabi adalah bahwa dia itu nggak sempat dibunuh ya. Dia bertobat sungguh-sungguh, mati tengah jalan. Jadi dengan Rahman Rahimnya Allah, sekalipun dia tidak dieksekusi dengan hukum Islam, bahwa asal dia tobat sungguh-sungguh, Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik, dosa durhaka kepada orang tua, apapun. Tidak ada dosa yang tidak lebur di depan ampunannya Allah. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Awwab, At-Tawwab ya, Al-Afu, luar biasanya Allah di situ ya. Jadi nggak ada dosa yang tidak lebur di hadapan Maha Pengampunnya Allah. Itulah Allah Sang Maha Pengampun ya. Meskipun dia tidak mengalami eksekusi ya, tidak mengalami. Nah, tentunya kalau di tempat-tempat yang sudah menerapkan hukum syariat itu ada satu efek jerahnya di dunia, dan kalau dia tobat pengampunan dosa. Tetap aja kalau nggak tobat sungguh-sungguh, pencuri dihukum tangan, tapi dia nggak tobat sungguh-sungguh, tetap nggak diampuni dosa. Karena yang dilihat oleh Allah itu innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah itu apa yang ada di hati, kesungguh-sungguhan bertobat dan kembali kepada Allah. Kurang lebih gitu, Kang. Baik, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Rahman. Di saat suatu negeri sedang dirundung berbagai problematika yang sistemik, taubatnya seperti apa, Ustaz? Ya, tobat ini kan masalah individu ya. Masalah tobat itu masalah individu karena dia fardu ain ini ya. Jadi kita nggak bisa menyuruh orang untuk tobat dengan masing-masing, intinya pertobatan ya. Adapun kepada pelanggaran kemaksiatan di satu negeri adalah dengan kembali kepada Allah, dengan menjalankan semua syariat-syariat Allah. Itulah cara kita memperbaiki islahun nafsi bil ilmi wa tuqa ya. Rukun tobat yang keenam, tanda tobatnya benar adalah memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat Allah dan bertakwa menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan yang termasuk dalam skala diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Baru itu tobat yang sungguh-sungguh, baru itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kurang lebih ya. Jadi nggak berarti adain tobat massal kemudian rame-rame istighfar tobat ya. Meskipun itu hal-hal baik ya, istighosah bareng ya, istighfar bareng bisa-bisa ya, boleh-boleh aja itu ya. Meskipun itu ghairu masru' tetap ya, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, tapi hal yang baik untuk diadakan ya. Sunnah hasanah ya, tradisi yang baik untuk dikerjakan. Misalnya kalau ada yang berinisiatif ke sana ya. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya ini dari Ibu Susi. Pak Ustaz, kalau ada yang curhat, hukumnya gibah nggak? Orang yang gibah itu dibolehkan gibah pada diantaranya kalau niatnya adalah memberikan nasihat ya. Si A nih sebagai seorang, sebutlah saya ya. Jadi ada yang cerita, Pak Ustadz ada gini dia cerita, niatnya supaya saya memberikan nasihat itu menjadi boleh ya. Karena gibah yang dilarang itu menikmati aib orang lain kita bicarakan, itu yang nggak boleh. Adapun niatnya untuk memperbaiki boleh ya. Di pengadilan boleh dibuka aibnya di pengadilan. Gibah itu di pengadilan boleh, bukan gibah lagi namanya. Kata hakim, coba disebutkan ini suami Anda gimana? Aduh Pak Hakim, saya takut dosa, saya nggak mau buka aib suami saya, nanti gibah. Ya boleh di pengadilan ya. Dalam rangka memberi nasihat boleh, dalam rangka di pengadilan boleh ya, dalam rangka mendamaikan orang boleh.
dalam rangka menyelamatkan orang dari kezaliman orang lain boleh. Misalnya si A suka nipu ya, dia minjem uang sana sini tapi nggak lunasin, maka saya boleh, Kang Sapan, awas si A kalau meminjam duit tolong deh hati-hati, saya ke saya juga belum bayar. Itu boleh kita bicarakan aibnya dalam rangka apa? Menyelamatkan orang lain dari kejahatan orang tersebut. Ya. Jadi itu diantara hal-hal yang membolehkan ghibah, jadi termasuk curhat yang bersolusi tapi ya. Tapi kalau curhat sekedar cerita-cerita doang, nggak ada tujuan memperbaiki diri, itu tetap dosa. Ya Bu Susi. Jadi curhatnya niatnya untuk nasihatin, itu jadi boleh ya, jadi baik bahkan itu ya. Baik Ustaz. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ada perintah untuk udkhulu fis-silmi kafah. Adakah taubat nasuha yang kafah ketika Islam juga tidak diterapkan secara kafah? Tadi rukun taubat itu ya, taubat kafah itu istilah yang nggak resmi ya, tapi istilah resmi dari Al-Quran taubatan nasuha, 7 rukun itulah. Jadi yang mau disebut taubat yang kafah adalah melakukan 7 rukun taubat dengan sungguh-sungguh. Di antaranya yang ke-7 itu adalah yaitu benar-benar kita memperbaiki diri dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam dan bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan secara luas ya. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di situ, menjalankan seluruh ajaran Islam, menerima seluruh syariat Islam dan mendakwahkan itu ya. Mendakwahkan itu. Jadi itu bagian dari pertobatan, tapi bahwa tobat bareng-bareng berjamaah, himbauan ya hal yang baik tentu ya. Karena Allah juga menyuruh watubu jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya ini dari Ibu Jubaidah. Pak Ustadz, zikir yang bagaimana yang efektif dalam bertaubat? Apakah dengan membaca sholawat Nabi bisa membuat proses taubat menjadi lebih efektif? Ya, istighfar itu udah bagus. Itu zikir yang khusus untuk taubat itu adalah zikir istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ya, itu untuk pengampunan dosa ya. Kalau kita ada husnuzon kepada Allah, subhanallah, istighfar juga kepada Allah. Kalau untuk tobat ya istighfar yang paling utama ya. Istighfar itu yang paling utama. Dengan yang paling penting adalah pemaknaannya. Kita memahami bahayanya dosa, kepada siapa kita berdosa, resiko berbuat dosa itu. Sehingga kita mengucapkan kata-kata istighfar itu yang powerful ya, yang bertenaga, yang disertai kesadaran, yang disertai dengan penyesalan, tekad dan sebagainya ya. Itulah nanti baru yang mengundang mahabbahnya Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah sungguh sangat cinta kepada orang yang bertobat, mengundang mahabbahnya Allah. Tobat sungguh-sungguh. Jadi zikir yang paling baik adalah zikir istighfar untuk bertobat. Kalau sholawat untuk banyak juga halnya, diantaranya sholawat juga pengampunan dosa-dosa kita untuk sholawat ya. Meskipun sholawat itu nanti lebih banyak adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, komitmen kita mengikuti sunnah Rasulullah, syafaat untuk kita di akhirat. Kemudian juga dengan sholawat itu menghadirkan ketenangan jiwa. Jadi sholawat itu, yang memperbanyak sholawat itu akan mengalami ketenangan jiwa. Saya sudah ratusan kali menghadiri majelis-majelis akikah ya, akikah, di mana kadang-kadang di sebagian acara akikah itu dibacakan barzanji, sejarah Nabi, sirah Nabi kan, di mana sholawat-sholawat diperdengarkan. Dan biasanya anak-anak itu nangis. Tapi ketika sholawat diperdengarkan, itu ajib. Rata-rata itu anak tidur. Anak-anak tidur ketika sholawat. Padahal yang baca sholawat kenceng-kenceng ya. Itu diantara fadilahnya sholawat adalah turunnya sakinah, ketentraman batin dari Allah ya, dengan memperbanyak sholawat. Beda energinya dengan takbir. Kalau takbir itu memberikan kekuatan ya, semangat. Makanya orang kalau demo itu bukan sholawat tapi takbir, Allahu Akbar ya. Karena energinya energi panas kalau takbir. Kalau sholawat energinya energi dingin, menenteramkan ya. Ya kan? Baik, Ustaz. Alhamdulillah untuk pertanyaan-pertanyaan sudah selesai semua. Dan saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Sudah hampir jam 9:30. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak.
Mudah-mudahan nanti silakan kalau misalnya belum puas bisa disampaikan ulang nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jazakallah khairan kepada guru kita Al Ustaz Ahmad Zaini yang sudah menyampaikan materinya sampai kelelahan kayaknya nih. Jam setengah menyampaikan materinya, dan begitu juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami juga ucapkan jazakumul ahsanal jaza yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Beberapa juga konfirmasi ke handphone saya tidak bisa karena ketinggalan ada acara dan yang lain-lain, ada pertanyaan, tapi silahkan nanti kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, sekali lagi insya Allah ini kami akan upload di channel YouTube kami, dan silahkan untuk dilihat, dicek, di like, share, dan seterusnya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi insya Allah minggu depan kita kosong dulu. Setelah itu minggu terakhir kita akan bertemu dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Aziz Ahmad Tajudin sekitar masalah keluarga. Mudah-mudahan bisa berikan wawasan-wawasan terkait dengan masalah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.